Padahal itu anak yang dipersoalkan orang karena dia konstitusi diubah gitu loh. Bahwa Pak Prabowo ini hubungannya dengan Pak Jokowi ini retak. Retak artinya Pak Prabowo kemungkinan nggak akan menggandeng Gibran lagi. Bagi saya menegaskan bahwa ada sinyal yang kuat bahwa Pak Prabowo akan meninggalkan Gibran di 2029. Wush ini diulik-ulik soal kemungkinan korupsinya. Model kepemimpinan KPK yang sekarang ini kan kelihatan lebih banyak membidik orang-orang yang merupakan seterunya pemerintah gitu loh kira-kira. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Ray Rangkuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Bung Ray. Ya. Kemarin itu orang sempat dibuat heboh juga ketika Purbaya itu menyatakan tidak mau bayar tuh utang US kan. Kemudian menggelinding tuh menjadi wacana, menjadi perdebatan di ruang publik. Dan akhirnya muncullah spekulasi-spekulasi berkembang juga di ruang publik, diskusi bahwa WUS ini harus segera diperiksa karena ada unsur korupsinya. Kira-kira seperti begitu ya. KPK harus turun tangan mengusut proyek WUS ini. Dan semalam saya lihat di berita ketika Ketua KPK diwawancarai habis keluar dari kantor Gubernur Jogja bersama Gubernur Jogja. Tiba-tiba dia bilang waktu diwawancara bahwa ya kita akan memulai melakukan telaah, bahasa halusnya dia bilang telaah. Jadi saya lihat dia masih takut-takut nih, masih berhati-hati. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat baca di ruang publik diskusinya sudah semakin tajam ya. Bahwa ini ada unsur korupsinya nih. Jadi perlu KPK turun tangan walaupun tidak dilaporkan secara langsung. Kan KPK biasa berdalil, mana nih bukti-bukti? Ya itu tugas dia dah. Menurut kacamata Bung Ray nih dari segi politiknya ini gimana nih? Iya, menarik sebetulnya ya. Meskipun di satu segi menurut saya Pak Abraham ya, pernyataan Pak Purbaya itu kan sebetulnya nggak ada yang terlalu istimewa. Biasa aja. Iya, karena memang bukan beban APBN, utang WUS itu. Kan itu bisnis to bisnis kan. Artinya memang BUMN kita lah ya, yang berhubungan dengan ini yang memang harus menanggulangi seluruh beban biayanya gitu. Nah, jadi kalau Pak Purbaya mengatakan, saya nggak akan bayar, iya dong, nggak ngutang lo kok gue yang bayar, kan yang ngutang dan antara kok gue yang bayar, gitu. Jadi, pernyataan itu sebenarnya tepat, gitu. Nah, cuman pernyataan itu disampaikan dengan suasana yang membuat orang terhentak, gitu. Terhentaknya itu di mana, gitu. Karena kok udah sampai ke sana pembicaraannya, gitu loh, kira-kira. Artinya kan, Pak Purbaya sampai pada pernyataan itu karena mungkin ada desakan oleh siapa kita nggak tahu gitu yang meminta APBN berkenan untuk menanggulangi beban biaya mereka atau beban hutang yang ditimbulkan oleh utang US ini gitu. Artinya kan itu. Nah, siapa yang meminta, siapa yang mendorong, ya itu yang belum ketahuan sampai sekarang gitu. Sampai kemudian keluar pernyataan Pak Purbaya, itu kan bukan utang saya, alias bukan utang negara, itu kan utang semi swasta gitu ya. Dalam hal ini adalah BUMN gitu. Dan mereka yang harus membayarnya gitu. Nah, ungkapan itu yang memantik diskusi di mana-mana, termasuk perhatian orang tertuju kepada WUS-nya gitu, menjadi dua tema gitu. Tema pertama tentu soal kenapa sih harus WUS gitu? Ini perdebatan dari dulu kan. Kenapa harus membangun WUS gitu? Tapi yang mencolok sekarang ini menurut saya bukan lagi soal kenapa membangun WUS, tapi apakah ada dugaan tindak pidana korupsi di dalam pengadaan ya kereta api WUS ini gitu. Nah, itu yang paling dominan sekarang gitu. Nah, meskipun tentu di tengah-tengah itu tetap muncul ngapain sih buat WUS gitu. Misalnya orang mengutip pernyataan Pak Jonan yang menyebut yang menolak memang dari awal pengadaan kereta api WUS ini itu dengan menyebut kan uang yang sebesar itu baiknya disebar ke banyak tempat. Misalnya membangun Trans Kalimantan, jalur kereta api Kalimantan gitu ya. Itu orang mulai ngungkit lagi pikiran-pikiran Pak Jonan gitu daripada kita bangun WUS yang memang transportasinya cukup kalau untuk di Jawa kan kira-kira gitu. Ada lebih bagus kita bangun kereta api di luar Jawa gitu. Itu cara berpikirnya Pak Jonan saat itu gitu. Nah, itu
diungkit-ungkit kembali lagi orang soal kenapa harus memilih Wush sebagai proyek transportasi di Jawa, khususnya Jakarta dengan Bandung itu ya. Nah, yang menariknya itu adalah dijawab dengan pendekatan yang pertama ini gitu. Pertanyaan orang banyak pada aspek yang kedua soal apakah ada dugaan korupsi di dalam proyek Wush ini. Tapi dijawab oleh setidaknya Pak Luhut dengan Pak Jokowi dengan soal manfaat dari Wush gitu. Padahal pertanyaan sebetulnya sekarang itu yang muncul bukan di situ. Kan Pak Luhut mengatakan memang bukan APBN gitu ya. Kedua Pak Jokowi mengatakan kan banyak manfaatnya, jangan dilihat soal untung ruginya gitu ya. Kan? Bahkan bilang ini barang busuk saya terima. Itu baru diakuin lagi. Baru. Kan oleh Pak Luhut kemudian kan gitu. Ini barang busuk ya, kan sebagainya. Dulu enggak. Gitu. Iya, dulu ya tetap jalan kan. Gitu. Nah itu yang sekarang kelihatan. Nah menariknya bagi saya Pak Abraham tuh di tengah perdebatan soal ada korupsi ini ya, dalam proses pengadaannya, KPK mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sudah melakukan penyelidikan itu istilah mereka sejak Januari yang lalu. Nah itu menambah bobot dari diskusi soal dugaan adanya praktek korupsi ini. Pertanyaannya bagi saya, apa yang kira-kira membuat KPK tertarik untuk katakanlah ya melakukan investigasi soal kemungkinan dugaan adanya korupsi di dalam Wush ini? Gitu. Agak ini ya, agak apa ya mereka nggak sen kiri sen kanan dulu gitu. Karena mungkin Bung Ray ini melihat bahwa kan orang mengidentikan KPK sekarang ini KPK Jokowi ya. Itu salah satu faktornya gitu. Nah, jadi kayaknya nggak mungkin ya. Yang kedua, model kepemimpinan KPK yang sekarang ini kan kelihatan lebih banyak membidik orang-orang yang merupakan seterunya pemerintah gitu loh kan. Bukan temannya pemerintah gitu ya kan. Itu kelihatan yang dibidik oleh KPK gitu ya. Nah, tiba-tiba kok mereka mengakui telah melakukan proses penyelidikan malah gitu. Jadi bukan hanya investigasi nih, udah tahap penyelidikan gitu kan. Satu tahap lagi udah ke penyidikan kan gitu ya. Terhadap kasus Wush ini sejak tahun awal 2025 yang lalu gitu. Nah, bagi saya itu agak mengejutkan juga Pak Abraham. Nah, meskipun ada unsur lucunya tadi Pak Abraham udah mengatakan mereka udah melakukan penyelidikan sejak tahun 2025 awal, kok sekarang mereka minta Pak Mahfud melaporkan, kan aneh gitu. Jadi banyak yang aneh ya? Iya, ngapain lagi Pak Mahfud harus melaporkan, mereka aja udah melakukan penyelidikannya kok gitu. Dan tambah lucu lagi kalau dia bilang bawa bukti-buktinya. Bawa bukti itu persis seperti dulu KPK ngadapin Ubed dan kita ya saat itu ya. Keluar rilis OCC Arfi itu, masih ingat Pak Abraham? Oh, kan? Waktu Bung Ray laporkan Pak Jokowi. Iya kan saat itu kan KPK nantang ya kan. Mana buktinya ya? Datanglah. Kita bawa itu bukan bukti kedua kan, itu sudah merupakan bukti pertama karena sebelumnya kan sudah dilaporkan oleh Bung Ubed kan. Iya. Nah, tiba-tiba itu sampai sekarang nggak ada perkembangan juga. Padahal dia yang suruh bawa. Padahal dia laporkan dong kan. Udah dilaporkan balik oleh kita. Ternyata itu sampai sekarang nggak ada perkembangan. Sudah berapa bulan? Sudah hampir setahun. Hampir setahun dong. Tidak ada tindak lanjut. Belum ada tindak lanjut sampai sekarang. Jadi hanya omong-omong. Kalau dihitung dengan laporannya Ubed, udah hampir jalan 4 tahun. Berarti omong-omong juga. Jadi sikap Pak Mahfud itu mungkin benar, jadi nggak perlu dilaporkan. Soalnya kalau nggak laporkan malah mungkin nggak diselidiki gitu. Oh gitu. Okay. Jadi menarik nih apa yang disampaikan Bung Ray. Jadi Bung Ray sebenarnya masih sanksi nih dengan penjelasan KPK. Apakah dia serius apa nggak serius ya? Iya, itu satu segi. Nah, makanya saya agak terkejut juga kalau mereka melakukan proses penyelidikan. Nah, cuma pertanyaannya penyelidikan ini nanti kemana? Apakah akan lanjut ke proses tahapan berikutnya itu, atau justru mandek di situ aja dengan menyebut belum menemukan satu pun yang bisa dinyatakan sebagai misalnya barang bukti. Oke, kemudian yang kita khawatirkan misalnya kalaupun misalnya dia paksakan karena itu tuntutan rakyat ya misalnya, tapi kemudian kasus ini dilokalisir, itu kan juga berbahaya, dilokalisir kepada orang-orang.
Ya, sebenarnya orang-orang yang boleh dikatakan orang yang dikambing hitamkan nanti. Ya. Itu juga sangat bisa terjadi. Bisa spekulasinya gitu ya? Iya, bisa jadi ya. Dan umumnya kan selalu seperti itu kan. Nggak akan sampailah kepada elitnya gitu. Kan kita nggak pernah punya tradisi menghukum khususnya ya di level 1-2 RI kan. Kalau menterinya sih udah banyak ya. Tapi jadi Bung Rai mau katakan Indonesia tidak punya tradisi membawa presidennya ke meja hijau. Betul, sampai sejauh ini kan. Ya, kita nggak tahu nanti gitu. Dulu ada kasus dalam hal ini Pak Harto, tapi berhenti begitu ya, dan dinyatakan tidak lagi ditindaklanjuti ya karena beliau kurang sehat dan meninggal kan. Nah, dianggap sakit permanen. Sakit permanen dan sebagainya gitu. Jadi kita nggak punya tradisi. Jadi boleh jadi dilokalisir begitu aja pada tingkat. Makanya kan kita nyebutkan tadi ada dua nih Pak Abraham. Pertama adalah bisa langsung ke penyidikan gitu ya. Ditetapkan tersangkanya siapa tapi terbatas di situ gitu ya. Dilokalisir ya. Dilokalisir gitu. Dan atau yang kedua justru untuk menyatakan bahwa nggak ada apa-apa di WUS itu. Tidak nah, yang kedua nggak bisa dibuktikan. Nah, yang kita khawatir yang kedua ini nggak buktikan gitu ya. Padahal sinyal-sinyal ya yang disebutkan oleh banyak orang tuh menurut saya sudah semakin terang. Iya, agak masuk akal. Pertama kan soal mengapa milih Cina bukan Jepang. Ya. Itu kan alasannya ini dulu. Padahal Cina lebih mahal. Cina lebih mahal ya, macam-macam lah ya kan. Teknologinya juga masih di bawah Jepang gitu ya. Kemudian tenaga kerja yang dipaksakan juga banyak dari Cina ya, macam-macam dan sebagainya gitu ya. Nah, yang kedua adalah janji untuk tidak melibatkan APBN. Kenyataannya APBN masuk di situ, meskipun tidak modal langsung ya APBN itu, tapi jaminan untuk cairnya hutang perusahaan BUMN dalam ini dari Bank Cina kan gitu ya. Ini yang kedua gitu. Nah, yang ketiga adalah soal membengkaknya di markup-nya ini yang sekarang kan banyak orang berdiskusi. Membengkaknya anggaran dalam perjalanannya. Dari pertama membengkak dari Jepang ke Cina kan. Itu pembengkakan pertama tuh. Yang kedua setelah ke Cina membengkak lagi gitu loh. Sementara proyek yang jalan langsung membengkak lagi. Iya, membengkak lagi dan di sini kemudian mau tidak mau terlibat APBN kan gitu. Nah, jadi setidaknya ada 3 pintu itu yang memungkinkan untuk memang diselidiki. Jadi ada petunjuk ya? Ada petunjuk dan sebagainya. Jadi untuk diinvestigasi setidaknya dari 3 pintu ini kan gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari 3 pintu ini, ya harap-harap cemas kita ini memang gitu ya. Khususnya di markup-nya ya. Apakah ini satu rangkaian, jadi pindahkan dulu dari Jepang ke Cina, setelah dari Cina lalu markup gitu. Nah, apakah itu satu rangkaian kita nggak tahu, atau itu rangkaian terpisah-pisah gitu. Nggak ada hubungan antara markup dengan misalnya memindahkan dari Jepang ke Cina misalnya, itu nggak ada hubungannya misalnya. Itu kita nggak tahu semua, tapi diskusi ini menghangat karena memang ditemukan ada kejanggalan ini gitu loh kira-kira tuh. Semacam ada petunjuk ya? Ya, dan sampai sekarang sejauh ini tentu saja ya Pak Abraham, kita belum mendapat penjelasan nih soal kenapa dari Jepang ke Cina? Kenapa setelah di Cina biaya membengkak? Dan kenapa harus melibatkan APBN? Padahal janjinya non-APBN. Gitu kira-kira. Kan itu salah satu alasan kenapa pindah dari Jepang ke Cina kan? Karena Jepang kan minta jaminan APBN kan? Kita nggak mau pindah ke Cina itu. Nah, tuh tiba-tiba di Cina disetujui. Ada juga APBN yang masuk ternyata gitu. Betul. Karena kalau Jepang itu G2G ya. Iya, kalau nggak G2G ya awalnya tuh kan. Oke, Bung Rey, ini kan menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena tiba-tiba Pak Purbaya itu menghentak kita semua kan? Ya. Apakah kebijakan yang dikeluarkan Pak Purbaya ini kebijakan yang lahir dari Kementerian Keuangan, atau ini semacam ada sinyal yang diberikan kepada Pak Purbaya oleh Presiden Prabowo bahwa sudah jangan tanggulangi itu? Saya melihatnya begini Pak Abraham, Pak Purbaya ini punya watak sendiri. Beda dengan pejabat lain? Beda dengan pejabat yang lain. Jadi cara lihat apakah Pak Purbaya itu sebetulnya didorong oleh Pak Prabowo seperti itu, alias tidak natural gitu, atau itu yang natural, lalu dibiarkan Pak Prabowo gitu. Nah, kalau saya harus melihatnya itu soal pembiarannya itu. Jadi kalau Pak Prabowo membiarkan saja gaya Pak Purbaya begini ini, ya itu artinya Pak Prabowo nggak ada masalah. Dia mengizinkan? Iya, memberi keleluasaan.
Jadi hatta ketika sekarang seolah-olah ada perseteruan kata-kata lah ya antara Pak Jokowi dengan Pak Purbaya. Gitu. Dan Pak Prabowo diam. Itu artinya Pak Prabowo, ya saya nggak mau mengatakan Pak Prabowo yang mendorongnya, tapi setidaknya Pak Prabowo ya nggak ada masalah dengan gaya Pak Purbaya itu, alias beliau nggak negur Pak Purbaya kan. Kenapa seperti berseteru dengan Pak Jokowi terkait dengan WUSH ini gitu. Nah, apakah itu pertanda Pak Prabowo mendukung? Kita nggak tahu gitu ya. Apakah itu pertanda Pak Prabowo justru yang mendorong Pak Purbaya untuk melakukan itu? Juga kita tidak tahu. Tapi kita sudah bisa lihat sekarang bahwa Pak Prabowo tidak menegur Pak Purbaya berkaitan dengan WUSH ini gitu. Nah sekarang Pak Purbaya kan menanggapi lagi pernyataan Pak Jokowi soal manfaat itu gitu. Ya, dalam bahasa yang lain Pak Purbaya mengatakan, oh iya memang ada manfaatnya selama kita bisa mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang menjadi tujuan WUSH itu atau pemberhentian WUSH itu gitu. Nah jadi masih agak sedikit panjang nih kelihatan. Masih sedikit panjang. Silang pendapat. Iya. Nah cuma di satu segi kalau kita menyoroti soal apa namanya itu ya Pak Purbaya lah ya Pak Abraham. Bagi saya ini figur yang lumayan menarik dalam politik kita. Unik ya. Hampir 10 tahun terakhir dan boleh disebut sampai saya kira sejak dari Pak SBY, mungkin sejak 21 bahkan mungkin sejak dari Orde Baru ya, tradisi politik kita itu banyak basa-basi para pejabatnya banyak eufemisme gitu ya, banyak sekali kata-kata yang sebenarnya tidak dimaksudkan dengan sesungguhnya dari kata-kata yang diucapkan gitu. Tidak natural ya? Tidak natural gitu. Dibuat-buat, bahkan ingin mengelabui. Bahasanya hebat-hebat, heroik macam-macam. Mengelabui orang untuk tindakan yang sebenarnya sebaliknya gitu. Nah, Pak Purbaya ini datang dengan natural, mengatakan sesuatu yang ia pikirkan. Jadi apa yang ada di kepala langsung diucapkan? Iya gitu. Dengan bahasa yang sederhana, nggak berbelit-belit. Ya, nggak ada eufemisme di dalam. Ya saya nggak mau bayar, itu kan utang, ya selesai. Gitu. Jadi nggak ada bunga-bunganya di situ kan, sebagaimana kita ketahui. To the point ya. Iya, kalau pejabat yang lain mungkin sebagaimana kita ketahui bahwa dana WUSH itu sebenarnya panjang sekali untuk mengatakan nggak mungkin APBN ini dikasih ke mereka kan. Tapi panjang penjelasannya. Kalau ini langsung ya? Ini langsung. Gue nggak mau bayar katanya. Itu kan utang lo, bukan utang gue kan. Kira-kira bahasanya begitu tuh. Iya. Orang bilang koboi. Sederhana aja gitu bahasanya. Nah, jadi ini agak unik gitu. Agak beda dengan langgam ya kultur ya para politisi kita umumnya, bahkan itu sejak dari Orde Baru gitu ya. Dan lebih tebal lagi di eranya Pak Jokowi. Nah, di eranya Pak Jokowi itu bahkan kata-kata itu harus dimaknai dengan sebaliknya gitu. Kalau Pak Jokowi ngomong A, jangan-jangan yang dimaksudkan ini B gitu ya. Gitu. Sehingga sempat pada waktu itu kita sibuk sekali menafsirkan simbol. Gitu. Bahasa simbolik. Bahasa simbol. Bajunya pakai apa? Ya kan? Dia diterimanya di depan apa di belakang, ya kan? Lalu sampai segitunya di era Pak Jokowi itu semua simbol harus dibaca. Gitu, karena politik dilihat dari simbol-simbol itu gitu ya. Nah, masuklah Pak Purbaya gitu dengan ala kadarnya apa adanya dan sebagainya, dan saya menyambut baik figur yang kayak begitu bagi saya Pak Abraham, karena menurut saya itu mencairkan eufemisme yang sebetulnya membuat apa istilahnya itu ya, bangsa kita ini membodohi orang ya. Iya, apa namanya itu? Lebih melihat simbol ketimbang substansi. Gitu. Nah, kan dulu Pak Abraham misalnya, kalau kita lihat waktu kampanye itu, ada seorang calon wakil presiden yang nunduk-nunduk salaman kepada orang lain. Lalu digambarkan anak ini punya adab, punya sopan santun, punya etika. Padahal itu anak yang dipersoalkan orang karena dia konstitusi diubah gitu loh. Dipersoalkan karena dia tidak punya etika. Jadi orang lebih merasa adab itu adalah soal dia nyalam, bukan adab itu adalah mengubah konstitusi demi dia gitu loh. Ya. Padahal kan yang paling berat itu konstitusi kita ubah demi
loloskan dia jadi calon wakil presiden. Dan kemudian ijazahnya juga dipertanyakan. Iya. Nah, cuman orang diajak bicara yang disebut dengan adab dan sopan santun itu. Saya diri dulu lah, saya praktekkan kembali ya Pak. Kan kalau salaman tuh sampai begini-begini kan. Istilah saya, kalau kita lebih nunduk, dia bisa lebih nunduk lagi Pak. Gitu kan. Lalu ini sopan, ini beradab, etik. Nah, itulah politik kita saat itu. Ya, termasuk Pak Jokowi kan karena bahasanya kelihatan nggak pernah marah, macam-macam. Padahal di era dia berapa orang yang ditangkap. Dikriminalisasi? Dikriminalisasi. Itu. Untung Bung Rey nggak dikriminalisasi ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau soal bully jangan ditanya lagi ya. Iya. Maksud saya, kita apa ya bahasanya Pak Abraham? Saya juga kadang-kadang harus milih bahasa supaya mencari maknanya. Iya, supaya pas, supaya sesuai standar dengan adab yang selama ini dikembangkan itu gitu loh, Pak. Padahal bagi itu bahasa basi yang menggelabui. Bisa ditafsirkan membodohi orangnya? Iya, dengan sendirinya. Karena dibalik semua tindak tanduk yang kelihatan sopan macam-macam, yang terjadi itu sebetulnya adalah keruntuhan adab bernegara. Jadi keruntuhan bernegara itu lalu ditebus dengan keetikaan personal gitu loh. Yang standarnya ya itu tadi gitu kan, salaman gitu. Itu yang mengingatkan saya pada ucapan Soekarno ya. Cari apinya Islam itu, kata Soekarno. Apinya ya? Apinya, spirit Islam itu sebetulnya apa? Itulah yang harus dikembangkan. Spirit Islam itu apa? Anti penindasan. Ya kan, spirit Islam itu apa? Kebebasan bagi setiap, bahkan saking pentingnya kebebasan dalam Islam itu, Islam gak memaksa orang supaya masuk agama Islam atau enggak kok. Itu spirit gitu. Nah, itu yang saya mau katakan, demokrasi kita selama mungkin sejak Orde Baru, lalu ditebalkan lagi oleh Jokowi, jatuh pada basa-basi yang sebetulnya nggak penting gitu ya, justru untuk mengaburkan substansi berbangsa dan bernegara. Jadi separah itu ya? Separah itu. Sampai muncullah Pak Purbaya ini. Nah, itu yang saya sebut, saya senang sekali. Dan Purbaya ini menurut saya mencerminkan laku politik yang saya istilahkan sebagai politisi kosmopolitan. Gitu. Kosmopolitan ya. Nah, apa itu kosmopolitan itu? Ya apa adanya itu. Dia bertindak sesuai yang dia pikirkan. Nggak ada di belakang dia apa-apa. Apa adanya dan nothing tulus kira-kira? Nah, iya, apa adanya ya. Mungkin dia adalah. Ya mungkin ya menambah ini, tapi dia nggak perlu mengubah dirinya siapa itu, dan yang penting nggak perlu juga bukan mau jadi wakil presiden. Ya terserah, mungkin ada itu. Tapi maksud saya Pak Abraham, bukan itu intinya. Bukan itu maksud saya. Sekalipun dia ingin ke situ, dia nggak perlu mengubah watak dirinya untuk dia itu. Dia nggak perlu pencitraan. Nggak, istilah Pak orang sekarang pencitraan. Dia nggak perlu masuk gorong-gorong. Iya, nggak perlu macam-macam gitu. Dia nggak perlu mengubah seluruh watak dirinya untuk tujuan yang disebut dengan kekuasaan itu gitu. Nah, jadi dia ingin dilihat dari ya prestasi saya apa. Kalau Anda rasa itu cocok, ya ayo. Itu loh kira-kira menurut saya. Jadi intinya lebih natural ya, lebih alami. Ya, lebih alami. Nah, bukan pencitraan ya? Bukan. Nah, itu politik kosmopolitan yang saya sebut. Ya. Jadi dia berbicara, kalau saya mau A ya memang karena saya mau A. Kalau saya ngomong B ya karena memang saya mau ngomong B. Nggak bisa, nggak bolak-balik gitu. Sempat juga ada kata-kata bodoh amat. Bodoh amat. Kan gitu. Kan? Jadi natural ya. Jadi jangan bilang, oh ada yang mau 3 periode, bukan saya loh. Bukan saya, tapi pembantunya semuanya ngomong begitu dibiarin, ya kan? Rusak ya. Itu yang saya sebut, itu politik basa-basi, menggelabui kita semua gitu. Bukan saya. Kan saya Pak, anak Bapak mau jadi presiden, oh itu masih anak-anak ya. Belum cukup usia. Jual martabak. Jual martabak. Enggak kita tahu. Undang-undang pun kita ubah kadang-kadang. Ya kan? Oke, luar biasa nih. Bung Rey mengingatkan kita pada peristiwa masa lalu. Iya. Nah itu saya sedang mendorong 2 hal sekarang ini, Pak. Apa itu? Banyak hal yang kita dorong ya. Tapi dalam konteks ini saya bicara yang saya sebut dengan istilah depejabatisme. Depejabatisme. Gitu ya. Dan yang kedua adalah mendorong laku politik kosmopolitan itu.
Depejabatisme itu artinya kita harus sebarkan ke masyarakat bahwa jabatan itu nggak ada apa-apanya. Biasa aja. Biasa aja. Seperti rakyat biasa. Seperti rakyat itulah yang utama, bukan pejabat itu. Jadi Bung Rai mau bilang pejabat itu tidak perlu privilege. Persis, itu yang saya maksud, Pak. Nah, kultur pejabatisme itu nggak hanya muncul di kalangan pejabat, tapi itu juga sampai ke rakyat. Pak Abraham nggak dianggap pejabat kalau nggak mobilnya nggak lebih mewah dari rakyat loh. Itu kondisi kultur sosial kita udah sampai ke di situ. Okay. Kalau Pak Abraham buat pesta, kawinan, sunatan, nggak dihadiri pejabat tuh rasanya belum wah tuh. Jadi itu yang terjadi. Itu di kultur kita udah begitu. Tapi kalau dihadiri oleh pejabat, wah. Itu baru hebat. Iya kan. Ada pejabat yang datang, ada pejabat yang berfoto-foto macam-macam. Jadi masyarakat kita sedang mengalami desorientasi. Masuk dalam kultur pejabat. Jadi orang tuh menghormati jabatan sebetulnya nggak menghormati, belum tentu menghormati orang. Jabatannya. Jabatan itu. Jadi siapapun yang jadi presiden, dia akan otomatis jadi dihormati orang. Oke, saya simpulkan begini. Jadi orang menghargai jabatannya, bukan orangnya. Bukan jadi walaupun orang tahu dia maling, tapi karena dia pejabat, dia dihormati. Koruptor, kan? Iya. Berkuasa lagi, dihormati lagi. Ya. Kan itu makanya koruptor bisa berkuasa karena ada kondisi di masyarakat. Ada kultur pejabatisme itu. Kalau pejabat itu biasa aja kan koruptor nggak nyari-nyari jabatan lagi kan. Oke, kalau dia dikucilkan ya. Contoh yang lain. Oke. Sekarang bertanya, kenapa sih Pak Jokowi di kuyo-kuyo? Sudah hampir setahun tuh 4 isu loh ya. Ya, itu memperlihatkan kepada kita. Beliau dulu dihormati karena jabatan itu. Sekarang orang mempertanyakannya. Dan seperti orang membiarkannya gitu. Bahkan pada tingkat tertentu, orang menikmati drama-drama ini. Entah ia setuju nggak setuju ya. Pada soal misalnya kasus ijazah palsu. Tapi dia ikutin terus tuh. Dia nikmatin terus tuh gitu loh. Entah ia setuju nggak setuju, dia nikmatin terus. Sehingga kalau berbicara soal Pak Jokowi, ratingnya selalu tinggi. Terlepas berita buruk atau baik. Entah dia nonton itu karena dia menolak orang berbuat begitu ke Pak Jokowi gitu ya, atau dia mendukungnya, tapi ikut terus gitu loh, apa yang terjadi. Nggak ada jabatan yang menopang Pak Jokowi. Karena hormat orang sebetulnya pada jabatan itu. Ini kan ada survei ya Pak Abraham ya. Saya ada yang menyebut 80, 78 macam-macam. Oke. Saya mengatakan, saya nggak pernah mau bantah soal metodologi macam-macam. Karena yang dulu, Bung Rai masih percaya dengan hasil survei? Ini yang saya mau jelaskan Pak Abraham ya. Tadi saya nggak terlalu mempersoalkan survei metodologi macam-macam gitu. Saya ya itu yakinlah saya metodologinya benar semua itu. Cuman saya mau mengatakan sekarang yang disebut dengan istilah saya nih Pak Abraham, benar apa enggak istilah ini ya saya nggak tahu. Sosiologi survei. Sosiologi survei ya. Nah, maksud saya begini, Anda menanyakan kepuasan terhadap masyarakat yang melihat jabatan ini sesuatu yang wah. Paham. Anda menanyakan tentang apakah Tuhan ada atau tidak pada masyarakat yang 80%-nya merasa bahwa Tuhan itu penting bagi mereka gitu loh. Kan jawaban udah pasti tersedia. Iya. Jadi kalau ditanyakan puas nggak sama presiden tuh, hampir bisa dijawab puas. Karena kultur kita itu selalu ingin memuji pejabat, merasa tidak enak. Kalau mengatakan nggak enak nih sama presiden ini gitu loh. Nggak enak nih kalau adakan acara pengantin nggak ada pejabat. Iya itu. Atau apalagi kalau sebelum disurvei itu dibagi bansos macam-macam. Orang kita itu orang yang nggak bisa mengatakan, waduh kamu jelek ya, nggak bisa. Kultur bangsa kita itu nggak bisa. Makanya jangankan dulu itu kultur masyarakat Indonesia secara umum terhadap atau yang kultur masyarakat Jawa. Ini, umum. Sekarang tuh umum, Pak Abraham. Makanya saya mau narik ini, Pak Abraham. Jangankan survei di tingkat nasionalnya lah ya. Oke. Kita pindah ke gubernur, bupati. Cari deh, ada nggak survei yang menyebut tingkat kepuasan di bawah 50%? Jarang untuk kita temukan. Umumnya selalu ya paling mentok-mentok 60. Kenapa? Karena ada kultur di dalam masyarakat kita yang merasa
tidak menyebut tidak puas pada orang lain itu nggak enak hati gitu loh. Iya, iya. Itu kelemahan ya? Iya, ya ini yang saya sebut sebagai sosiologi survei. Kalau masyarakatnya yang merasa nggak bisa mengatakan nggak enak hati sama orang, lalu ditanyakan, kamu suka nggak sama si Anu? Dia jawabnya jelas suka gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, bahasa yang lain itu kan begini Pak Bram ya. Saya suka kamu tapi. Nah, untuk mengatakan bahwa dia nggak suka itu, di tapinya itu gitu loh kira-kira. Itu yang ada di dalam masyarakat kita sekarang itu. Nah, makanya saya mengatakan kultur pejabatisme ini perlu ya. Saya seringkali dialog dengan kawan-kawan mahasiswa itu, saya selalu mengatakan begini, kawan-kawan mahasiswa, kalau kalian ngundang pejabat, tolong buat sekali-kali pejabat itu duduk di kursi paling belakang, saya bilang. Jangan berikan dia privilege. Jangan berikan. Anggap dia rakyat biasa. Iya. Sampai ia bisa membuktikan bahwa ia layak untuk duduk di depan. Layaknya bukan karena pejabatnya, tapi karena integritasnya. Karena integritas dan prestasi. Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, sengaja kami tempatkan di belakang. Ya kan? Bukan karena apa-apa. Kami ingin lihat Anda memang layak ditempatkan di depan. Gitu. Jadi orang sekarang kita ini belum apa-apa, dia duduk di depan. Ya nggak akan mundur ke belakang kan? Dan kalau kita pidato Pak Abraham, ada pejabat, pasti yang disebut pertama kali yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wali Kota. Ya. Walaupun kita tahu ini bupati korup. Mantan koruptor misalnya, tetap aja yang terhormat. Diundang lagi, ya kan mantan koruptor diundang karena dia mantan pejabat, diundang lagi ke sana macam-macam dan sebagainya. Nah itu kultur pejabatisme itu tadi yang saya lagi sosialisasikan, kita tolak deh. Ini persis seperti di dalam dunia ilmu korupsi itu, pembuktian terbalik namanya. Saya setuju. Gitu. Jadi buktikan dulu bahwa Anda memang nggak korupsi gitu. Buktikan dulu bahwa Anda pejabat yang layak. Ya. Punya prestasi dan integritas. Uang itu Anda dapatkan secara halal. Gitu. Nah itu namanya kan pembuktian terbalik. Gitu. Nah itu satu yang saya sebut. Nah yang kedua, seiring dengan itu mempromosikan yang namanya pejabat politik kosmopolitan itu, gitu. Politik yang nggak perlu berbasa-basi, gitu. Lalu mengungkapkan apa yang mestinya. Dan itu disebut Cak Nur sebetulnya menjadi salah satu kultur mengapa demokrasi sejak dari awal dicanangkan oleh para pendiri bangsa. Karena pada dasarnya menurut Cak Nur, gitu, lagi saya ngutip, para pendiri bangsa kita itu berwawasan kosmopolitan. Apa itu kosmopolitan? Senang dialog. Senang berbeda pendapat. Diskursus. Dan oleh karena itulah menurut mereka kita penting demokrasi. Sebab karena kita senang debat, kita sering berdebat, berbeda, selalu ingin memperlihatkan perbedaan kita itu, nggak ada wadah yang tepat untuk bisa mengakomodir itu semua, kecuali adalah demokrasi. Di demokrasi, you berbeda, saya berbeda, tapi kita harus selesaikan dengan dialog. Gitu. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan senjata. Bukan juga dengan kekuasaan. Gitu. Nah itulah mengapa promosi demokrasi dicanangkan sejak dari awal oleh para pendiri bangsa kita. Nggak kebayangkan oleh kita, saya kira, saya belum studi ya Pak Abraham, nggak ada negara pasca kemerdekaan lalu secara berani mengatakan kita pemilu, kecuali Indonesia. Setelah kita merdeka tahun 45, Pak Hatta udah mengatakan kita pemilu ya tahun 46, yang keluar maklumat surat X kan. Kita pemilu tahun 46. Apa yang mau dikatakan? Yang mau dikatakan itu adalah demokrasi yang dimerdekakan itu, basis pengelolaan pemerintahannya itu adalah demokrasi. Orang harus dipertanyakan berdasar apa ia menjadi presiden, apa yang menjadi wakil presiden, menteri-menteri dan sebagainya. Gitu. Nggak ada caranya kalau di dalam negara demokrasi kecuali melalui pemilu. Nah ini semua menurut saya hancur lebur di eranya Soeharto. Gitu. Kita kembali ke kultur desa disebut oleh kultur pedalaman kata Cak Nur. Salah satu tipologi dari kultur pedalaman itu menganggap bahwa dia punya kepemilikan. Rumah itu milik dia, tanah itu milik dia. Jadi kekuasaan itu milik dia. Persis. Nah itulah yang terjadi pada Soeharto yang menganggap kekuasaan itu milik dia dan dengan sendirinya negara ini dia. Kalau sakiti dia, ya sakiti negara, kira-kira gitu. Dan itu 11-12 terjadi di eranya Pak Jokowi tentu ya dengan
pola-pola gaya-gaya yang berubah, tapi intinya sebenarnya sama. Substansinya sama. Sama, bahwa kekuasaan itu dianggap milik dirinya gitu. Nah, politik kosmopolitan itu tidak begitu. Menarik nih, banyak wacana yang hari ini disampaikan Bung Rai. Saya mau kembali Bung Rai. Bung Rai, tadi itu kan kita lihat sepak terjang Purbaya ya. Iya. Yang Bung Rai itu dibiarkan sama... Tapi begini, diskusi kita ini, kita akan lihat lanjutannya seperti apa Pak Purbaya gitu ya kan? Ya Pak Abraham ya. Nah, kita mendiskusikannya sampai hari ini. Apakah bukan kita menjamin sampai... Belum, itu yang saya mau katakan. Jangan-jangan besok berubah lagi di semuanya. Nanti Bung Rai diminta bertanggung jawab. yang kita analisis diskusikan sampai hari ini loh ya. Saya nggak bisa jamin juga apakah itu akan seterusnya gitu, karena di kekuasaan ini banyak sekali orang. Soalnya nanti jejak digitalnya Bung Rai diputar. Betul. Kita harus tegaskan itu dulu. Sampai detik ini ya. Ya karena di politik kita ini Pak Abraham, semua hal hampir tak terduga. Bagaimana khususnya wakil presiden yang kampanyenya perubahan, baru seminggu hasil pemilu ditetapkan, dia udah pindah ke kelanjutan kan. Iya. Kan gitu. Gimana kita ada yang diskusinya kiri, sekarang ikut di kanan habis. Diskusinya kiri. Minumnya produk liberal. Aduh, oke, susah. Jadi saya harus analisis ini pada peristiwa yang lalu ya, Pak, bukan peristiwa ke depan. Oke, clear. Bung Rai, saya tertarik tadi bahwa Bung Rai bilang Pak Purbaya itu dibiarkan oleh Pak Prabowo ya, karena mungkin Pak Prabowo bilang langkah-langkah Pak Purbaya ini menarik, ya, justru bisa mendatangkan sesuatu lah perubahan yang besar. Apakah itu bisa diartikan bahwa Pak Prabowo ingin menyatakan, Pak Jokowi, kau sudah selesai, kau nggak boleh mencampuri lagi? Itu dia ya, yang betul Pak Abraham. Ini yang jadi pertanyaannya kan, kenapa seolah-olah Pak Prabowo membiarkan gaya Pak Purbaya, khususnya yang terkait dengan usia. Itu satu. Yang kedua, itu yang saya katakan tadi, apakah proses penyelidikan KPK yang dimulai sejak awal tahun 2025 itu dengan atau tanpa sepengetahuan Pak Prabowo? Untuk yang menyentuh RI, karena ini kan Bush itu ikonnya Pak Jokowi loh salah satunya. Jangan kita sebut legasi lah, karena orang mempersoalkan soal kenapa itu harus dibangun. Kan? Tapi ikoniknya dia tuh ya salah satunya adalah Bush ini. Bush dan IKN ya? Dan IKN. Nah sekarang dua-duanya seperti mandek nih. Dipatahkan. Kalau IKN-nya mandek secara politik ya dan fisik di pembangunannya, Bush ini diulik-ulik soal kemungkinan korupsinya. Artinya dua ikon Pak Jokowi ini kok diganggu. Apakah Pak Prabowo membiarkannya? Ya kalau dia nggak melakukan apa-apa ya tentu karena dia membiarkannya. Sederhana itu. Berarti boleh dikatakan bahwa Pak Jokowi ini sudah semakin terpojok ya? Kalau bukan terpojok. Kalau saya kan mengatakan dari analisis politik. Iya, saya kan selalu mengatakan bahwa Pak Prabowo ini hubungannya dengan Pak Jokowi ini retak kan. Retak. Sudah retak ini ya? Oh, udah. Tinggal belum terbelah, tapi udah retak. Kalau ibarat gelas ininya udah kelihatan ya. Tapi belum terbelah Pak Abraham. Jadi akan menuju terbelah? Saya kira enggak. Kenapa? Karena Pak Prabowo tetap membutuhkan sayap Pak Jokowi kan. Karena bagaimanapun mungkin tersedia orang-orang yang katakanlah mendukung Pak Jokowi kan, dan itu dibutuhkan secara politik oleh Pak Prabowo, sehingga dengan begitu diretakkan saja, tapi jangan dibelah, sehingga tetap ya bersama Pak Prabowo gitu. Nah, cuman perannya kan makin menyempit, diperkecil ya? Diperkecil. Nah, saya mau menuju ke sana ini kebetulan lihat handphone. Nah, di handphone itu ada berita soal bagaimana orang mengomentari kehadiran Gibran di dalam salah satu acara mancing mania gitu ya. Iya. Di Bekasi singkat saya ya. Iya. Di Bekasi gitu. Kenapa tuh? Artinya orang makin gimana lagi yang menjelaskannya. Wakil presiden cuma begitu kerjanya. Mancing mania. Jadi Bung Rai sudah tidak bisa berkata apa. Aku nggak bisa lagi ngomong. Bahwa serendah ini Wapres. Sebab kita udah
nggak punya kosakata lagi untuk menjelaskan ini fenomena apa gitu loh. Wakil presiden di mana dari Hatta, yeah. Pak Bram, yang menulis sederetan buku, ya kan? Kebijakan-kebijakan, koperasi gotong royong, macam-macam. Gitu. Konsep tiba-tiba datang kepada presiden yang terus terang mengatakan saya nggak suka baca buku. Hatta, kemudian ada Habibie, terakhir adalah Pak JK, Budiono, tiba-tiba Gibran, Ma'ruf Amin, itu apa pakar ekonomi syariah Islam, datang Gibran, tiba-tiba Gibran, saya nggak suka baca buku, terus main apa? Main ini apa namanya? Mobil-mobil. Dan memang ujung-ujungnya kesehariannya begitu. Mancing mania, periksa tas anak sekolah lah ya, dan sebagainya gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Satu mungkin karena nggak ngerti ya gimana mendongkrak kualitas ilmunya. Ya kalau mendongkrak kualitas ilmunya ada nggak itu persoalan kan Pak Bram ya? Menurut saya mendongkrak ininya, citranya gitu ya. Oh jadi dia nggak punya kualitas ilmu? Saya suruh tanya, memang ada. Kan saya mau tanya. Pak Bram, memang ada nggak? Iya. Itu satu. Tapi saat yang bersamaan mungkin juga karena perannya nggak peran-peran besar nggak diberikan oleh Pak Prabowo. Oke, jadi Gibran ini nggak diberi peran strategis ya? Satu-satunya peran besar yang diberikan oleh Pak Prabowo itu adalah mempercepat pembangunan dan kesejahteraan Papua kan. Tapi itu bukan karena diberikan, karena memang amanah undang-undang. Oke. Undang-undang mengatakan bahwa untuk proses percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua itu koordinatornya adalah wakil presiden. Saat itu Pak Ma'ruf Amin kan dahulu yang sekarang adalah Gibran. Nah, pertanyaannya adalah mari kita cek sekarang kondisi Papua. Apakah proses percepatan itu terjadi atau yang sebaliknya terjadi? Tingkat keresahan di Papua makin meningkat. Sementara kawan ini mancing mania di Bekasi kan kira-kira gitu. Tidak pergi menyelesaikan masalah. Kan kita udah diskusikan dahulu, sebaiknya Gibran itu berada di dua tempat. Ya, 2 hari mungkin di Papua, 2 hari di IKN, baru 3 harinya di Jakarta. Lah ini waktunya hampir banyak di Jakarta. Di Jakarta ngapain? Ikut mancing mania. Kalau beliau nginap di Papua, kan ada arahan jelas, ada tuntutan jelas, ada macam-macam yang bisa dikoordinasikan dengan sangat cepat. Okay. Lalu kalau beliau nginap katakanlah 1 malam misalnya di IKN, jelas IKN sudah ditetapkan sebagai ibu kota politik katanya kan. Bukan ibu kota negara. Bukan ibu kota negara, ibu kota politik itu ya. Dan beliau nginap di situ justru untuk tetap memberi perhatian dan semangat orang bahwa IKN ini nggak disebut mandek macam-macam dan sebagainya. Kan kelihatan gitu. Nah, boleh jadi seperti yang kita sebutkan tadi, memang perannya diperkecil oleh Pak Prabowo. Gitu. Ya dulu, Bung. Apakah peran yang tidak diberikan kepada Gibran itu oleh Pak Prabowo, itu juga disebabkan karena Pak Prabowo melihat anak ini tidak mungkin bisa diberi peran yang besar karena kualitas pengetahuannya? Ya, mungkin salah satu faktornya itu. Tapi juga kalau saya sih menyimpulkannya untuk 2029 yang akan datang. Artinya Pak Prabowo kemungkinan nggak akan menggandeng Gibran lagi. Walaupun Jokowi sudah mendeklarasikan. Nah, justru deklarasi itu bagi saya menegaskan bahwa ada sinyal yang kuat bahwa Pak Prabowo akan meninggalkan Gibran di 2029, sehingga harus dilamar dari sekarang istilah saya itu. Pak Jokowi melamar Pak Prabowo dari sekarang untuk tetap menggandeng anaknya di 2029 yang akan datang. Padahal istilah bahwa 2 periode itu baru kita tahu sekarang setelah peristiwa Agustus kan. Sebelum Agustus kita nggak pernah dengar bahwa komitmen antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sampai 2 periode bersama dengan Gibran, kan kita nggak pernah dengar. Baru kita dengar setelah peristiwa Agustus, tiba-tiba Pak Jokowi mengatakan komitmen saya dengan Pak Prabowo itu 2 periode, di mana Gibran tetap jadi wakil presiden kata beliau itu. Nah, artinya apa? Artinya itu semacam lamaran. Jadi kalau di periode pertama Prabowo lah yang melamar keluarga Pak Jokowi, di periode kedua terjadi sebaliknya, keluarga Pak Jokowi yang melamar Pak Prabowo. Kenapa itu dilakukan? Melamar atau mengemis?
Jadi kita kembali lagi ke diskusi yang tadi. Itulah kita Pak Abraham Samad. Nggak enakan hati. Nggak enakan hati mengatakan yang keras. Iya itu loh. Iya. Jangan kita aja begitu Pak Abraham gitu. Tiba-tiba ditanyakan puas nggak? Ya puas dong. Di depan dirimu, di belakang kita ngedumel lagi kan. Iya. Gitu lah kira-kira. Oke, Bung Rai, apa yang kita bisa ambil hikmahnya ini? Atau apa segi positifnya ketika Pak Prabowo sudah memperlihatkan nih kemandiriannya, tidak lagi diintervensi, tidak lagi dicampuri oleh Jokowi, dengan membiarkan Pak Purbaya istilahnya mengkat sebagian proyek-proyek Jokowi. Apakah ini semakin meyakinkan kita bahwa pemerintahan ini punya harapan yang besar ke depan? Saya sih belum tentu sampai ke sana. Oke. Tapi setidaknya Pak Prabowo mampu membongkar kasus-kasus yang dianggap tabu selama ini kan. Misalnya soal Wush kan, korupsi-korupsi yang ditangani oleh kejaksaan dan sebagainya. Itu kan ratusan miliar ya, bahkan ratusan triliun, bahkan ribuan triliun. Ya kan, sekarang Pertamina misalnya macam-macam dan sebagainya gitu. Jadi apa yang dianggap selama ini sebagai sesuatu yang tak tersentuh, setidaknya sekarang mulai tuh disentuh pelan-pelan. Kemana ujungnya kita belum tahu ya Pak. Nah itu menurut saya salah satu hikmahnya kan. Nah yang kedua adalah soal mungkin pembangunan yang lebih bersifat istilahnya itu ya. Sebab saya juga belum melihat ini juga dari Pak Prabowo. Dia punya komitmen pada demokrasi ini apa enggak sih? Kalau penegakan hukum menurut enggak korupsi. Tapi kan reformasi polisinya belum. Seperti yang dia janjikan ya? Iya. Bahwa akan membentuk tim reformasi Polri. Sampai sekarang 1 bulan itu? Udah lebih dong. Kenapa sampai hari ini belum? Itu yang kita tahu. Sudah menuju ke 2 bulan ini. Setelah beliau ucapkan melalui Nurani Bangsa itu. Iya. Kan, dan pernah juga disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara. Setelah itu kan, udah disampaikan misalnya Pak Mahfud akan diundang ya. Nah itu sampai sekarang belum ada kelanjutan. Gitu. Jadi kalau Pak Abraham tadi ke saya, apakah ini menunjukkan optimisme? Belum tentu. Jangan-jangan ini hanya sekedar pergulatan soal gua miliki apa, lo miliki apa, gua dapat apa, lo dapat apa gitu loh. Enggak, sebetulnya belum ke konteksnya apakah di antara kita ini demi kepentingan bangsa dan negara, belum tentu. Ini lebih dari resources, istilahnya soal ganti pemain lah gitu loh Pak Abraham. Jadi menurut Bung Rai bahwa penegakan hukum yang ada sekarang ini jangan-jangan tidak murni. Bukan hanya di semua sektor kan. Misalnya kalau dulu Menteri Keuangannya, ya sekarang Menteri Keuangan saya gitu. Tujuannya apakah itu demi kebaikan bangsa negara? Belum tentu. Walau-alam. Jangan-jangan hanya sekedar ya kalau lo dulu yang pegang, ya sekarang gue yang megang dong. Misalnya begitu kan. Soal itu misalnya. Nah, atau di sektor-sektor lain. Jadi keretakan inilah yang saya sebut itu. Belum tentu itu demi tujuan bangsa, tapi itu lebih dari power sharing lah. Bagi-bagi kekuasaan. Iya, jadi kalau dulu lo yang megang ya, sekarang gue yang megang gitu. Tapi apakah manfaatnya bagi bangsa negara? Belum tentu Pak Abraham. Masih harus diuji. Masih harus kita uji. Pemirsa, luar biasa nih apa yang disampaikan Bung Rai ini, menarik sekali karena banyak wacana, banyak narasi yang disampaikan Bung Rai tadi, membuat kita terhentak sedikit mendengarkan istilah-istilah Bung Rai yang menurut saya itulah yang terjadi di negara kita yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.